Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kembali lagi di Ngokos TV. Kemarin ada yang nanya, Mas, gaji sampean berapa di YouTube? Ketika saya upload video yang gaji pertama itu, langsung ada yang nanya, gaji pertama di YouTube berapa sampean, Mas? Gitu. Ya saya jawab, untuk pertama di YouTube, di sini saya jelaskan dari awal ya. Untuk pertama di YouTube, gaji pertama dari YouTube itu minimal 1.300.000. Minimal 1.300.000 itu baru bisa ditarik, itu baru bisa masuk ke rekening kita. Seperti itu. Kalau seumpamanya gak nyampe 1.300.000, itu akan tersimpan di Google AdSense kita. Dari YouTube, dari aplikasi YouTube Studio atau di aplikasi YouTube, ketika orang menonton video kita, penghasilan yang kita dapatkan dari iklan itu akan masuk ke YouTube Studio. Ada di YouTube Studio. Kemudian itu kan ada tanggal-tanggal tertentunya. Tanggal 14 sampai tanggal berapa itu masuk ke Google AdSense. Seperti itu. Dari YouTube Studio itu masuk ke Google AdSense. Ketika ada di Google AdSense itu tanggal 21 apa 22 gitu sampai tanggal berapa itu baru masuk ke rekening kita. Kecuali penghasilan kita, gaji kita tidak nyampe 1.300.000 itu tidak akan masuk ke rekening. Kalau seumpamanya gajinya yang ada di Google AdSense itu sudah pas 1.300.000 ataupun lebih 1.300.000, itu akan masuk secara otomatis ke rekening kita. Kok bisa secara otomatis, Bang? Gimana caranya? Ketika dolar atau penghasilan yang ada di Google AdSense kita itu sebelum penghasilan itu banyak, itu kaitkan dulu ke rekening kita. Di situ ada cara mengaitkan akun rekening ke Google AdSense. Seperti itu. Dikaitkan dulu, baru setiap bulan secara otomatis gaji yang ada di Google AdSense akan masuk ke rekening yang ada di kalian. Saya kemarin 1.300.000 itu minimal 1.300.000 gaji kita akan masuk ke rekening kita. Minimal 1.300.000. Maksimalnya berapa, Bang? Maksimalnya terserah. Kalau seumpamanya yang nonton banyak, videonya yang nonton atau view-nya banyak, satu bulan bisa 4 juta bisa yang masuk ke rekening kita. Bisa. Setiap bulan berapa? 3 juta bisa. 7 juta, 6 juta bisa, tergantung bagus tidaknya video kita atau tergantung kepada view yang ada di YouTube kita. Bagus tidaknya video kita itu orang yang menilai. Orang lain yang menilai. Yang maksudnya orang lain itu yang nonton video kita, itulah yang menilai. Oh, ini bagus. Oh, ini baik. Nah, seperti itu. Ketika orang sudah menilai seperti itu, secara otomatis orang tersebut akan mensubscribe atau akan menonton video kita dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena sudah jelas video kita sudah bagus, seperti itu. Ada teman saya, Bang. Ada yang nanya, ada teman saya, Bang. Kemarin dapat gaji dari YouTube. Tapi ketika dia menerima gaji dari YouTube, setelah dia upload videonya, ternyata view-nya menurun. Yang dimaksud view-nya menurun itu penontonnya menurun. Gimana cara agar penonton itu tahan, Bang? Bertahan. Seumpamanya penontonnya 5.000 atau 10.000,
itu agar bertahan. Yang dimaksud bertahan bukan pas 10.000 terus, bukan. Bisa tambah naik, bisa turun dikit, atau 8.000 atau 7.000 itu sudah termasuk bertahan itu. Ya kita upload video yang sesuai dengan keinginan penonton kita. Seumpamanya penonton kita ingin video apa gitu, biasanya penonton kita ketika mereka membutuhkan suatu kebutuhan itu akan nulis di kolom komentar, gimana caranya bang, gimana caranya kayak gini. Nah, ketika penonton sudah komentar seperti itu, baru kalian buat videonya yang sesuai dengan permintaan penonton kita. Kalau tidak sesuai gimana bang? Ya alamat. Kalau tidak sesuai, alamat akan sepi seperti itu. Channel saya kemarin, yang video ini, yang konten saya yang ini, yang Ngokos TV ini, kemarin dari awal saya itu membahas masalah sistem. Nah, dari itu masalah sistem yang dimaksud ialah sistem yang ada di HP gitu apa. Itu kan berubah-ubah itu video yang saya upload itu. Karena apa? Karena saya mengejar target, mengejar view, mengejar penonton. Apa sukanya penonton yang ada? Maksudnya penonton yang menonton video saya itu yang paling disukai yang mana? Seperti itu. Jadi saya pertahanin itu. Contoh, kalian membuat video mukbang, video makan. Kemudian kalian buat video tutorial. Kemudian kalian buat video masak seperti itu. Antara mukbang, tutorial, dan memasak ini sudah termasuk tutorial ya. Tutorial cara bikin nasi bungkus. Nah, seperti itu. Itu sudah termasuk tutorial, tapi masak gitu ya. Ini cuma contoh. Antara mukbang, tutorial, dan masak ini lebih banyak yang mana view-nya. Itu diingat. Ketika lebih banyak yang mukbang ini pertahanin. Berarti yang sering upload, yang sering kalian buat videonya itu video mukbang. Ya kalian harus makan terus. Seperti itu. Yang dimaksud makan terus, ya ketika kalian mau buat video mukbang, ya itulah dipertahanin. Biar apa? Biar view kita itu bertambah dan bertahan. Seperti itu sobatku. Kalau seumpamanya ada yang menonton tutorial, nah, cara daftar WhatsApp, cara daftar Facebook, seperti itu. Ya kita buat tutorial terus. Kalau seumpamanya yang di mukbang itu view-nya dikit, yang video masak view-nya dikit, ternyata yang ada di tutorial view-nya banyak, yang di tutorial itu yang dipertahanin. Seperti itu. Itu menurut pengalaman yang sudah saya lakukan kemarin. Saya melakukan hal-hal seperti itu. Biar apa? Biar kita tahu video apa yang terbanyak view-nya, video apa yang terbanyak penontonnya, seperti itu. Mungkin sedikit banyak bisa dipahami oleh sahabat-sahabatku yang menonton video ini. Saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku yang sudah menonton video ini dari awal saya nge-YouTube sampai akhirnya saya dapat gaji dari YouTube. Saya berterima kasih banyak kepada teman-temanku, kepada kalian semua. Mungkin kalian mau menjadi seorang YouTuber juga. Ayolah, kita bersama-sama. Nanti kita belajar bareng di YouTube, belajar bareng di media sosial, belajar bareng di WhatsApp. Ayo silahkan, mungkin ada yang mau kerjasama, mau kerjasama sama-sama sukses di YouTube, dipersilahkan. Ayo gabung. Nanti saya kasih tahu caranya, gimana caranya nanti saya kasih tahu. Seperti itu. Biar kita sama-sama sukses di YouTube. Karena apa? Sekarang itu masalah pekerjaan itu sulit. Yang dimaksud sulit itu, saya sendiri, saya melamar pekerjaan ke ini itu bukan ditolak sih, tapi gak bisa gitu. Kalau tidak ada lowongan ya gak bisa.
Kalau baru ada lowongan itu bisa. Tapi walaupun ada lowongan, di situ harus ada skill lah gitu, kemampuan kita, kemampuan otak kita seperti itu. Mungkinlah paham. Dari itu saja, mungkin sedikit banyak teman-teman sahabat-sahabatku sudah agak memahami, sudah agak paham dengan apa yang dijelaskan, dengan apa yang diceritakan oleh saya barusan. Saya menceritakan, memberi penjelasan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan kemarin. Dari awal nge-YouTube, di perjuangan nge-YouTube itu sampai akhirnya mendapatkan gaji dari YouTube. Seperti itu sobatku. Oke sobatku, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.